Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga Anda selalu setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah nyata misteri berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Kerasukan Leluhur Manusia Harimau. Pukul 1 dini hari, pintu rumahku ada yang mengetuk-ketuk. Tok tok tok. Tok tok tok. Assalamualaikum, seru seseorang di luar pintu rumahku. Aku pun segera bangkit dari tempat tidurku dan langsung keluar dari kamar tidurku untuk membuka pintu. Assalamualaikum Pak Ustadz, serunya lagi. Waalaikumsalam. Iya sebentar, jawabku dari balik pintu. Setelah pintu rumahku kubuka, aku melihat seorang wanita tua separuh baya yang sudah aku kenal. Beliau adalah salah satu tetanggaku yang bernama Butari. Dengan wajah cemas beliau memohon kepadaku. Mohon maaf Pak Ustadz, saya mau minta tolong. Anak menantu saya tiba-tiba mengamuk tanpa sebab. Saya pun merasa heran dan merasa khawatir, karena dia secara tiba-tiba bersikap bengis dan kejam kepada siapapun. Saya mohon Pak Ustadz bisa menolong kami, pinta Butari kepadaku. Iya Bu, insya Allah nanti saya ke rumah Ibu. Saya mau mengambil air wudhu dulu sebentar, jawabku. Iya Pak Ustadz, silakan. Saya tunggu secepatnya di rumah saya ya Pak Ustadz, kata Butari sambil berlalu dari hadapanku. Aku pun langsung berjalan menuju ke kamar mandi untuk membersihkan badan sebentar dan mengambil air wudhu di luar kamar mandi. Seusai mengambil air wudhu, aku segera berangkat menuju rumah Butari yang hanya berjarak 20 meteran dari rumahku. Sesampainya di rumah Butari, aku melihat Anto, menantu dari Butari, sedang dipegangi oleh 4 orang laki-laki. Anto meraung-raung sambil meronta-ronta dari pegangan 4 orang laki-laki itu. Suaranya bagaikan suara harimau kesakitan, hingga membuat tetangga sekitar rumah merasa terusik dan terbangun mencari sumber suara itu. Sementara itu aku langsung duduk di hadapan Anto yang masih berusaha untuk melepas pegangan ke-4 orang laki-laki itu. Kulihat sepasang mata Anto kini benar-benar memancarkan pandangan kebencian melihat kedatanganku. Aku pun berusaha untuk tetap bersikap tenang sambil menyelidiki kondisi Anto yang sesungguhnya. Dari sikap dan perangainya yang seperti itu, kesimpulanku si Anto saat itu sedang kerasukan makhluk gaib. Maka untuk mengatasi keadaan Anto yang sedang dalam pengaruh makhluk gaib itu, aku pun beruluk salam kepadanya. Assalamualaikum. Uluk salamku kepadanya. Ternyata uluk salam itu pun tidak dijawab olehnya. Hingga sampai yang ketiga kalinya dia baru menjawab. Itu pun dengan nada suara yang ketus sambil menahan amarah. Waalaikumsalam, jawabnya dengan suara berat yang agak serak. Siapa kamu sesungguhnya wahai Kisanak? Tanyaku lembut. Makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Anto itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya mengerang dan meraung-raung seperti suara harimau. Aku pun mengulangi pertanyaanku yang sama, bahkan sampai yang ketiga kalinya, tapi sepertinya makhluk gaib itu tidak mau menjawab juga. Maka aku pun membaca beberapa ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 102 dan 103. Tentunya setelah sebelumnya aku awali dengan membaca 2 kalimat syahadat 3 kali dan istighfar 3 kali. Ayat tersebut memiliki fadilah sebagai pendeteksi keberadaan makhluk gaib, baik di dalam tubuh manusia maupun di dalam rumah. Dan benar, beberapa saat kemudian, makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Anto pun mulai beraksi. Dan dia menjawab uluk salam dariku, meskipun dengan terpaksa dan kesal. Waalaikumsalam, jawabnya. Aku pun melanjutkan bertanya dengan berusaha untuk berdialog secara baik-baik dengan makhluk gaib itu. Maaf, sesungguhnya engkau ini siapa dan dari mana asalnya?
Tanya aku kepada makhluk gaib itu. Siapapun engkau dan dari manapun asalmu, aku mohon sekarang juga engkau keluar dari tubuh orang ini. Perintahku kepada makhluk gaib itu. Tiba-tiba dia berteriak histeris sambil meraung-raung. Kemudian dia pun berkata, "Apa urusanmu denganku, wahai anak manusia?" Tanyanya kepadaku sambil memerah matanya, menatap dengan tajam ke arahku. "Tentu saja aku punya urusan denganmu, karena saat ini engkau berada di dalam tubuh manusia yang bukan tempatmu," jawabku dengan tegas. "Sekali lagi aku bertanya kepadamu, siapa sesungguhnya engkau dan berasal dari mana?" Tanyaku lagi. Kulihat tubuh Anto mulai meronta-ronta lagi dan nyaris lepas dari pegangan keempat laki-laki yang dari tadi masih berusaha untuk memeganginya dengan erat. Maka aku pun mulai membaca doa hijab syakron, dan seketika itu dia pun menjerit merasa panas dan kesakitan. Tiba-tiba makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Anto mengerang kesakitan. "Aduh, panas, panas," teriaknya. "Jangan sombong kau anak manusia. Aku telah hidup di dunia ini sudah ratusan tahun yang lalu. Kau hanyalah anak kemarin sore," gertaknya. "Mohon maaf jika aku sudah lancang berani kepadamu, karena sebelumnya aku pun sudah bersikap baik terhadapmu. Tapi justru engkau yang sombong, merasa lebih tua dan memandang sebelah mata kepada anak manusia kemarin sore seperti diriku," kataku tetap dengan rendah hati. "Maka sekarang aku minta kepadamu untuk segera keluar dari tubuh ini," perintahku. "Aku tidak akan keluar dari tubuh ini, karena dia adalah keturunanku sendiri. Aku berhak berada dalam tubuhnya," tentangnya. "Oh begitu ya. Baiklah, kalau engkau tidak mau keluar dari tubuhnya juga, maka dengan sangat terpaksa aku akan mengeluarkanmu dengan caraku. Aku sudah memintamu secara baik-baik, tapi sepertinya engkau tidak menghargai kebaikanku," kataku sambil memberikan peringatan terakhir. Mungkin sudah saatnya aku harus memukulnya dengan pukulan gaib hijab syakron agar dia segera keluar dari tubuh Anto, pikirku dalam hati. "Mohon izin Romo Kiai, aku akan menggunakan ilmu yang telah engkau ijazahkan kepadaku untuk kemaslahatan umat," bisikku lagi. Lalu aku pun mulai membaca doanya sambil aku kerahkan sedikit tenaga dalam yang aku salurkan melalui tiupan udara yang keluar dari rongga mulutku dan kuarahkan ke arah wajah Anto. "Allahu Akbar. Wush!" Maka seketika itu juga berhembuslah angin berhawa panas meluncur keluar dari mulutku dan langsung menghantam makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Anto. Tubuh Anto pun terhempas, bahkan terlepas dari pegangan 4 orang laki-laki tadi, dan terpental beberapa langkah ke belakang, tergeletak tidak berdaya. Makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Anto pun mengerang kepanasan dan kesakitan, dan dia berseru lirih, "Ampun, ampun, panas, panas. Baiklah, aku akan keluar sekarang, tapi aku minta syarat," katanya sambil merintih kesakitan. Aku pun memberi syarat kepada keempat orang yang sebelumnya memegangi tubuh Anto untuk memeganginya kembali, karena sedikit pun aku tidak akan pernah percaya dengan makhluk gaib seperti dia. Dibangunkannya tubuh Anto dengan posisi duduk berhadapan denganku dalam jarak 1 meter. "Apa syaratnya?" tanyaku sambil menatap wajahnya. "Aku minta agar anak ini datang ke tempatku," kata makhluk gaib itu. "Di mana tempatmu?" tanyaku. "Di pedalaman kubu," jawabnya. "Maaf, pedalaman kubu itu di daerah mana atau provinsi mana?" tanyaku menyelidik. "Pedalaman kubu ya pedalaman kubu," jawabnya dengan ketus. Aku menengok dan menatap ke arah keempat lelaki itu dan menanyakan tentang keberadaan pedalaman kubu yang dimaksud oleh makhluk itu. Tapi sepertinya mereka tidak ada yang tahu. Maka aku pun bertanya lagi kepada makhluk gaib yang masih bersarang di dalam tubuh Anto itu. "Pedalaman kubu itu daerah mana?" tanyaku kepada makhluk gaib itu lagi.
Tapi makhluk gaib itu tidak menjawab pertanyaanku. Namun tiba-tiba dia berkata, "Sumatera," jawabnya. "Sampaikan kepada anak ini untuk datang ke tempatku, persis di bawah 2 pohon kenari yang tumbuh di pedalaman kubu," kata makhluk gaib itu lagi. "Baiklah, nanti akan aku sampaikan pesanmu itu kepada Anto. Tapi mengapa engkau menyuruhnya datang ke tempatmu itu?" tanyaku menyelidik. "Dia adalah cicitku yang akan mewarisi ilmu dari leluhur kami. Karena dia adalah salah satu dari 7 manusia harimau generasi ke-7 kami," jawabnya sambil sesekali meraung seperti suara seekor harimau. "Baiklah, insya Allah aku akan menyampaikan pesanmu itu kepada Anto. Dan sekarang aku minta agar engkau segera keluar dari tubuh Anto." "Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingatlah wahai anak manusia, kutunggu kedatangan cicitku di tempatku. Dan jika sampai 40 purnama dia tidak datang ke tempatku juga, maka akan aku bunuh semua orang yang tinggal di kampung ini. Wassalamualaikum," kata makhluk gaib itu berpamitan sambil mengancam. Bersamaan dengan keluarnya makhluk gaib itu, berembus pula angin yang cukup kuat keluar dari tubuh Anto, bahkan sempat membuat tubuhku sedikit terdorong ke belakang sejenak. Lumayan juga kekuatannya, hingga mampu menggoyangkan tubuhku, bisikku lirih. Kulihat Anto mulai tersadar sambil memegangi kepalanya. "Oh, sakit sekali kepalaku. Apa yang terjadi denganku?" "Tolong ambilkan segelas air putih untuk Mas Anto," pintaku kepada salah satu lelaki yang ikut memegangi Anto pada saat kerasukan. "Siap Pak Ustadz," jawab lelaki itu tanggap. Tidak lama kemudian, lelaki itu pun membawa segelas air putih yang langsung diberikan kepadaku. "Terima kasih Mas," kataku. Setelah segelas air putih itu kubacakan doa, aku pun menyuruh Anto untuk segera meminumnya, agar pikirannya bisa kembali pulih sadar sepenuhnya. Seusai meminum segelas air putih itu, kulihat Anto pun mulai sadar. "Maaf Mas Anto, beberapa saat yang lalu saudara kerasukan makhluk gaib," jelasku kepada Anto. "Coba Mas Anto ingat-ingat, sebelum Mas Anto mengalami kerasukan makhluk gaib, saat itu kejadian apa yang terakhir kalinya Mas Anto ingat?" tanyaku. "Iya Pak Ustadz, Anto ingat waktu itu pukul 23.00. Saya pulang dari rumah teman, tapi melewati jalan nila di belakang puskesmas," jelas Anto. "Saat itu saya merasakan ada seseorang yang mengikuti saya dari belakang. Tapi ketika saya menoleh ke belakang, saya tidak melihat siapapun Pak Ustadz," jelasnya lagi. "Dan sesampainya di rumah, saya merasakan pada bagian punggung saya seperti masuk angin, dan leher pun mulai terasa kaku. Lalu tidak lama kemudian, kepala saya terasa pusing, dan setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi Pak Ustadz," jelasnya lanjut. "Mohon maaf Mas Anto, sebelumnya saya mau tanya sesuatu tentang orang tua Mas Anto, itu pun jika Mas Anto tidak keberatan," kataku. "Tidak apa-apa Pak Ustadz, silakan," jawab Anto. "Selama ini yang saya tahu cuma bapak dari Mas Anto, dan beliau adalah asli warga kampung ini. Tapi selama ini saya pribadi tidak pernah melihat ibu dari Mas Anto. Apakah beliau masih hidup? Dan jika masih hidup, saat ini beliau tinggal di mana?" tanyaku kepada Anto. "Begini Pak Ustadz, ibu saya asli orang Melayu. Beliau tinggal di perkampungan di dekat hutan pedalaman Kubu di Provinsi Riau," jelas Anto. "Sejak saya masih kecil, beliau telah pergi meninggalkan ayah dan saya untuk kembali ke kampung halamannya di Provinsi Riau. Sepertinya ada insiden kecil atau kesalahpahaman di antara mereka yang membuat ibu saya memutuskan untuk meninggalkan kami Pak Ustadz," lanjutnya. "Maaf Pak Ustadz, ada apa dengan kedua orang tua saya? Apakah ada hubungannya dengan peristiwa kesurupan yang saya alami barusan Pak Ustadz?" tanya Anto menyelidik. "Benar Mas Anto," jawabku singkat. "Oh ya Pak Ustadz, waktu saya masih kecil bapak saya pernah bercerita kepada saya
bahwa ibu saya adalah anak tunggal dari salah satu keturunan anggota 7 manusia harimau di kampungnya. Dan karena ibu seorang perempuan, maka jika beliau menikah dan memiliki anak laki-laki, dia akan mewarisi ilmu 7 manusia harimau. Karena saat itu jumlah manusia harimau dalam keluarga leluhur kami hanya tersisa 6 orang, jadi sayalah yang akan menjadi manusia harimau ke-7, Pak Ustadz. Jelas Anto kepadaku. Oh begitu ya, kataku. Akhirnya aku menceritakan tentang peristiwa kesurupan yang menimpa Anto dari pertama sampai akhirnya dia tersadar kembali. Aku pun menyampaikan amanat pesan dari leluhur manusia harimau yang merasuk ke dalam tubuh Anto. Dan sepertinya Anto masih bingung menyikapi pesan dari leluhurnya yang baru saja aku sampaikan kepadanya. Mohon petunjuk dari Pak Ustadz, sebaiknya apa yang harus saya lakukan untuk menyikapi pesan dari leluhur saya, Pak Ustadz? Apakah saya harus mengikuti permintaannya ataukah mengabaikannya? Tanya Anto kepadaku. Maaf Mas Anto, karena hal ini adalah urusan keluarga dan berhubungan erat dengan amanat dari leluhur Mas Anto sendiri, maka saya merasa tidak berhak ikut campur dalam urusan ini. Mohon maaf, kataku. Tapi saya minta tolong kepada Pak Ustadz, sudilah kiranya memberikan saran untuk saya, agar saya tidak sampai salah dalam mengambil keputusan dalam masalah ini, Pak Ustadz. Kata Anto sambil memohon kepadaku. Baiklah, insya Allah saya akan membantu Mas Anto. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya ketahui terlebih dahulu dari perasaan Mas Anto dalam menyikapi masalah ini. Kataku kepada Anto. Siap Pak Ustadz, monggo, kata Anto sigap. Yang pertama, apakah Mas Anto memiliki niat dan minat untuk bergabung dengan ilmu leluhur 7 manusia harimau itu? Tanyaku kepada Anto. Saya tidak memiliki niat maupun minat sama sekali Pak Ustadz, karena saya ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya. Saya tidak ingin terikat dengan perjanjian apapun dengan para leluhur kami, jawab Anto tegas. Syukur alhamdulillah kalau begitu. Sehingga nantinya Mas Anto bersama istri dan anak-anak keturunannya akan lebih mudah dalam melewati perjalanan hidup ini, karena tidak ada urusan apapun dengan ilmu para leluhurnya, jelasku. Yang kedua, apakah Mas Anto akan memenuhi permintaan leluhur manusia harimau itu untuk mendatangi tempat beliau di pedalaman Kubu di Riau? Tanyaku yang kedua kalinya kepada Anto. Mohon petunjuk dari Pak Ustadz. Sebenarnya saya tidak mungkin memenuhi permintaan beliau, karena selain membutuhkan waktu dan biaya, saya juga tidak ingin terjebak dalam perjanjian dengan para leluhur saya, Pak Ustadz, jelasnya. Tapi kalau saya tidak memenuhi permintaan beliau, saya merasa khawatir dengan ancaman beliau yang katanya akan membunuh semua orang sekampung di sini. Bagaimana dengan ancaman ini, Pak Ustadz? Tanya Anto bimbang. Nah, sahabat sejuta kisah, cerita ini masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan. Jadi pastikan Anda tidak melewatkan bagian terakhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Kerasukan Leluhur Manusia Harimau Part 2. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.